فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Al-Hadits. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan kali ini kita masih bermuajahah walaupun via online. Semoga saja dalam keadaan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan atas junjungan kita baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa asa an nanala syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta nadkhulal jannah. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau sehingga dengan sebab demikian kita dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah fi haqqi dinil Islam. Alhamdulillah, di kesempatan yang pertama ini dan kajian yang pertama ini dalam channel kami, yakni Didi Kamelia Basam, kita akan sama-sama belajar tentang apa sih pengertian daripada puasa. Karena mungkin kurang dari sepekan kita akan sama-sama bertemu dengan bulan Ramadan insyaallah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di bulan Ramadan ini amal ibadah kita lebih meningkat, terutama amal puasa kita, sehingga kita memasuki daripada salah satu pintu syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu ahli puasa, yakni pintu Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berikanlah kami kefahaman dalam agama dan berikan kami kefahaman dalam perkara-perkara ta'wil, perkara yang mungkin sulit untuk difahami orang-orang biasa. Dan juga kita berdoa, semoga saja musibah yang kita alami di seluruh penjuru dunia, yakni COVID-19 atau virus corona, dapat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertepatan di bulan Ramadan dengan ucapan doa sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi wabah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah fi haqqi dinil Islam. Puasa berasal daripada bahasa Arab yang mana katanya adalah siam atau saum. Berasal dari kata soma yasumu siaman au sauman, ala wazni sona yasunu saunan, yattabi' ala wazni fa'ala yaf'ulu, kalau ditinjau dari segi ilmu sharaf. Maka puasa secara bahasa memiliki makna al-imsak. Apa itu imsak? Imsak itu biasa digunakan oleh orang-orang Arab, berarti pada umumnya yakni memegang. Madza tamsik akhi? Apa yang kau pegang? Ana amsik al-'asa.
saya memegang tongkat. Dan identik memegang itu adalah menahan karena dipegang. Maka imsak di sini artinya adalah menahan secara bahasa. Jadi puasa secara bahasa artinya adalah menahan. Adapun puasa secara syar'an, istilahan, ditinjau dari segi syariat, yakni al-imsak an kulli muftirin biniyatin makhsusatin min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Menahan segala perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari di waktu maghrib dengan niat yang khusus atau dengan niat nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardan lillahi ta'ala. Maka penjelasan niat insyaallah ada di kajian yang selanjutnya berkaitan tentang rukun daripada puasa. Dalam kesempatan ini kita hanya belajar tentang sedikit pengertian daripada puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah juz 2 halaman keempat, posisi sebelah kiri setelah ayat faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaih, yakni ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Maksud daripada puasa di sini ahli tafsir menyebutkan puasa Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu. Maka puasa merupakan suatu kewajiban. Wajib itu apa sih? Wajib itu adalah perkara yang mesti dilakukan dan tidak boleh tidak, kecuali ada uzur syar'i yang membolehkan kita untuk meninggalkan puasa dengan syarat kita mengqadanya atau dengan membayar fidyah atau juga dengan kafarat. Penjelasannya insyaallah ada dalam kajian selanjutnya berkaitan tentang batalnya puasa dan bagaimana cara menebus puasa. Maka puasa merupakan salah satu daripada rukun Islam. Apa sih rukun Islam itu? Rukun Islam itu amalan yang mesti dilakukan oleh seorang muslim jikalau dia telah terbebani oleh hukum-hukum syariat agama Islam. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamshin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil bait." Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama syahadat. Setelah kita memiliki syahadat, berikrar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb yang hakiki bagi diri kita dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah akhirul anbiya, maka hendaknya kita mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat bagi yang mampu cukup nisabnya, kemudian selanjutnya yakni puasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir yakni haji bagi yang mampu. Dalam hal ini yakni berkaitan tentang puasa. Jadi perkara puasa di bulan Ramadan adalah perkara wajib yang mesti kita penuhi. Rasulullah pun bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, dengan syarat puasa dengan penuh keimanan dan benar-benar mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah,
fi haqqi dinil Islam. Dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala mencantumkan kata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa bukan berarti ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam tafsir Tha'labi, Nabi Adam alaihi salam diceritakan tatkala diturunkan ke muka bumi, maka pada waktu itu seketika kulit Nabi Adam alaihi salam menghitam. Maka didatangi oleh Jibril alaihi salam, kemudian menawarkan kepada Nabi Adam, "Hai Adam yang cetaknya, kalau dalam bahasa kita, apakah engkau menginginkan kulitmu kembali menjadi putih?" Maka Nabi Adam menjawab, "Tab'an, tentu." Kemudian Jibril alaihi salam memerintahkan Nabi Adam, yang mana perintah ini pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril, agar Nabi Adam berpuasa pada tanggal 13, 14, 15. Dan Nabi Adam pun berpuasa. Setelah Nabi Adam berpuasa, maka yang tadinya kulitnya hitam berubah menjadi putih. Kemudian dikenal pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni pada masa umatnya juga, dan sampai kepada kita puasa pertengahan bulan pada tanggal 13, 14, dan 15 kita sebut dengan puasa Ayyamul Bid atau puasa pada hari putih. Berkaitan hal ini sejarahnya tentang puasanya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian juga puasanya Nabi Nuh alaihissalam, yang mana pada waktu itu beliau terombang-ambing puluhan hari di perahu beliau. Kemudian pada hari Ashura bertepatan tanggal 9-10 Muharram, perahu itu mendarat di salah satu bukit. Maka sebagai rasa tanda syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berpuasa. Dan bertepatan pula pada tanggal tersebut, yakni Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengejaran laknatullah Fir'aun. Maka Bani Israel pun berpuasa pada hari tersebut sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh para alim ulama bahwasanya orang-orang Nasrani terdahulu atau mungkin sekarang ada, yakni mereka juga diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan para ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi. Jadi kewajiban berpuasa bukan hanya ada pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban berpuasa sudah ada semenjak nabi-nabi terdahulu. Hanya saja cara dan tanggalnya yang berbeda. Kalau tepatnya untuk kita pada hari ini, yakni di bulan Ramadan, maksimal 30 hari, minimal 29 hari. Kemudian bagaimana cara kita memulai untuk berpuasa di bulan Ramadan? Maka ada dua cara secara syariat yang dianjurkan, yang diajarkan oleh para alim ulama, yakni yang pertama dengan cara ru'yatul hilal, dengan cara melihat hilal bulan Ramadan, yakni pada tanggal 29 Sya'ban ba'da ghurubis syams, setelah matahari terbenam. Kalau seandainya hilal tidak terlihat pada hari ke-29 di bulan Sya'ban, maka disempurnakan dengan cara hisab. Disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Setelah cukup 30 hari, maka hari yang selanjutnya berarti masuk di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan yang bukan hanya kita jalani secara
biasa saja puasanya, ibadahnya, tetapi juga berkesan di dalam hati kita, sehingga kita semakin menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah untuk selanjutnya kita akan ketemu dengan kajian tentang perkara apa saja sih yang menjadi syarat wajib berpuasa dan syarat sahnya puasa. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.